هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimana saja berada, jumpa kembali dalam bahasan kitab Tauhid An-Nafis karangan Syekh Muhammad Nafis Husain Al-Albani. Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain, seorang ulama asal dari Indonesia yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah, mengarang sebuah kitab tauhid berjudul Ad-Durrun Nafis pada tahun 1200 Hijriah. Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain, Banjarmasin tempat kelahirannya, Makkah tempat tinggalnya, Imam Syafi'i mazhabnya, Asy'ari i'tikadnya, Imam Junaidi ikutannya, Qadiriyah thariqatnya. Kitab Ad-Durrun Nafis terbagi di dalam 3 bagian. Pada bab pertama menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menggagalkan dan merusak seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bagian yang kedua dijelaskan tentang Tauhidul Af'al, yaitu keesaan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan pula Tauhidul Asma, yaitu tentang keesaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dijelaskan tentang Tauhidul Sifat, yaitu tentang keesaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat dijelaskan tentang Tauhidul Zat, yaitu tentang keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian menyatakan tentang keesaan zat Allah jangan disamakan dengan pengertian mengenal kuni zat, karena tak mungkin mencapainya. Akan tetapi dijelaskan tentang arti dan makna hakikat dari Tauhidul Zat. Dari seluruh uraian tersebut di atas, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu makom fana, dan yang kedua adalah makom baqo. Yang menyangkut makom fana adalah Tauhidul Af'al, Tauhidul Asma, Tauhidul Sifat, dan Tauhidul Zat. Kemudian yang menyangkut makom baqo adalah Syuhudul Qatsroh bil Wahdah dan Syuhudul Wahdah bil Qatsroh. Syuhudul Qatsroh fil Wahdah maksudnya pandang yang banyak
pada yang satu. Semuanya kenyataan yang bermacam raga ini atau katsroh adalah qaim, maksudnya berdiri. Adanya semua ini karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Suhudul wadah bil katsroh artinya pandangan yang satu pada yang banyak. Maksudnya pandangan dan pengertian kepada Allah yang Maha Esa, mesra dan meliputi Ia pada segala zaratul wujud. Allah ada pada segala zaratul wujud. Maksud perkataan Allah ada pada segala zaratul wujud adalah di dalam pengertian hakikat, bukan sekali-kali dalam pengertian atau arti ittihal dan hulul. Tegasnya, manakala merasa seseorang akan tajalli zat, berarti ia lenyap di dalam lautan ahadiyah wujud Allah yang mutlak, yang laisa kamislihi syai'un. Pada bagian pertama, kitab Ad-Durrun Nafis menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusak dan menggagalkan seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah Anda ketahui bahwa yang terpenting Anda harus memelihara diri Anda agar jangan sampai jatuh ke lembah maksiat, maupun maksiat lahir ataupun maksiat batin. Begitu juga hendaklah dapat melepaskan diri Anda dari hal-hal yang dapat merusak perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dapat menggagalkan maksud untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang dapat merusak perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah sifat kasal atau malas. Malas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, padahal sebenarnya dapat dan sanggup untuk melakukannya. Kemudian sifat futur, maksudnya bimbang atau lemah pendirian, tidak memiliki tekad yang kuat karena terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Kemudian sifat malal atau pembosan, cepat merasa jemu dan bosan untuk melaksanakan ibadah karena merasa terlalu sering dilakukan, padahal tujuan belum juga sampai. Timbulnya hal-hal tersebut di atas adalah disebabkan kurang kuatnya rasa keimanan, kurang mantapnya keyakinan, dan banyak terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang mengakibatkan gagalnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain adanya penyakit syirik hobi, yaitu syirik yang tersembunyi, atau dengan lain perkataan, timbulnya sesuatu tanggapan di dalam hatinya bahwa segala amal ibadat yang dilakukannya adalah sepenuhnya dari kemampuan diri sendiri. Tidak dirasakan dan tidak diyakini bahwa apa yang dilakukannya itu semua pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang tergolong dalam syirik hobi antara lain adalah adanya sifat riya atau pamer, sengaja mempertontonkan atau menampak-nampakkan ibadah atau amalnya kepada orang lain,
atau ada sesuatu maksud tertentu yang lain daripada Allah. Misalnya beramal semata-mata hanya mengharapkan pujian daripada orang lain. Kemudian sifat sum'ah atau memperdengar-dengarkan, sengaja menceritakan tentang amal ibadahnya kepada orang lain dengan maksud agar orang lain memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. Kemudian sifat ujub atau membanggakan diri, rasa hebat sendiri yang timbul dalam hatinya karena banyak amal ibadahnya. Tidak dia rasakan bahwa semua itu adalah semata-mata karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat hasbun, terhijab atau terdinding. Yang dimaksud di sini adalah terlena dan kagum atas keindahan amalnya, sehingga tertahan pandangan hatinya kepada kekaguman itu semata, atau dengan kata lain terpengaruh kepada keindahan amalnya sendiri, tidak dirasakan bahwa semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua dijelaskan tentang tauhidul af'al, yaitu keesaan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah Anda ketahui bahwa segala apapun juga yang terjadi di dalam alam ini pada hakikatnya adalah af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi di dalam alam ini dapat digolongkan pada dua perkara. Yang pertama adalah yang baik pada bentuk, rupa, dan isi hakikatnya, seperti iman dan taat. Yang kedua, jelek pada bentuk rupa maupun baik pada pengertian isi hakikatnya, seperti kufur dan maksiat. Dikatakan ini jelek pada bentuk karena adanya ketentuan hukum syara yang mengatakan demikian. Dikatakan baik pada pengertian isi hakikatnya karena hal itu adalah suatu ketentuan dan perbuatan dari Allah yang maha baik. Maka kafiyat atau cara untuk melakukan pandangan syuhud atau musyahadah sebagaimana dimaksudkan di atas adalah setiap apapun yang disaksikan oleh mata hendaklah ditanggapi oleh hati bahwa semua itu adalah af'al atau perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada sementara anggapan tentang ikut sertanya yang lain daripada Allah di dalam proses kejadian sesuatu, maka hal tersebut tidak lain dalam pengertian majasi atau bayangan, bukan menurut pengertian hakiki. Meskipun demikian, bahwa segala macam perbuatan, peristiwa, kejadian dan sebagainya dalam arti hakiki adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi janganlah Anda tafsirkan gugur taklif syara, artinya hilang bagi Anda kewajiban hukum. Janganlah pula hendaklah diiktikadkan lalu melepaskan syariat Muhammad atau ketentuan hukum Islam. Apabila sekiranya Anda sampai berkeyakinan atau beriktikad gugur takrib syara atau tidak
perlu hukum syariat lagi, maka jatuhlah Anda ke dalam golongan yang dinamakan kafir zindik. Nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, peganglah teguh syariat Muhammad, tetap dan terus-menerus musyahadah af'al, sehingga Anda selamat dalam arti yang sebenarnya. Tetapi bila mana musyahadah yang benar adalah tidak ada yang berbuat pada hakikatnya melainkan Allah, tidak ada yang hidup pada hakikatnya melainkan Allah, dan tidak ada yang maujud pada hakikatnya melainkan Allah. Maka dengan demikian termasuklah Anda dalam golongan ahli tauhid yang benar, suatu golongan yang dijanjikan Allah dengan 2 surga. Surga yang pertama adalah surga ma'rifatullah di dunia, dan surga yang kedua adalah surga akhirat yang sudah dikenal berdasarkan dalil dan nas Al-Quran. Dapat pendapat di kalangan ahli tasawuf mengatakan, fana menurut pengertian tasawuf adalah fana segala hawa nafsu basyariahnya atau kemanusiaan, dan tampak nyata sifat-sifat ketuhanan. Bako itu adalah tampaknya, nyatanya qaim Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala sesuatu. Al-baqa'u aniyakuna minallah lillahi billahi. Artinya, baqo adalah dari Allah, karena Allah, dengan Allah, daripada Allah. Maksudnya dijadikan segala sesuatu ini dan segala yang terjadi karena Allah. Maksudnya segala apapun juga adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah, dan pada hakikatnya adalah milik atau kepunyaan Allah. Dengan Allah maksudnya ada dan diadakan segala sesuatu ini adalah dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekianlah penjelasan singkat kitab Tauhid yang berjudul Ad-Durrun Nafis yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.